Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan kembali melanjutkan bahasan gue yang sudah lama sekali gak gue lanjutin, yakni alur dari manga Blue Lock. Dan oke lah, seperti biasa gak perlu banyak basa-basi, langsung saja ini dia alur cerita Blue Lock part yang ke-8. Setelah pertandingan terakhir antara tim V dan tim Z selesai, tampak Kwon yang sedang memandangi tim Z yang tengah bersorak gembira atas kemenangan mereka. Kunigami kemudian mengajak Kwon untuk bergabung. Namun Kwon menolaknya, mungkin karena gengsi. Kunigami tidak mau menyerah, ia sekali lagi mencoba mengajak Kwon. Dan Raichi pun menyuruh Kunigami untuk berhenti. Karena bagaimanapun juga Kwon sudah berkhianat dan hal tersebut tidak bisa dihapus begitu saja. Akan tetapi meski Raichi belum bisa memaafkan Kwon, mengingat aksi krusial Kwon yang bisa dibilang membalikan keadaan tim Z, Raichi pun mengulurkan tangannya dan mengajak Kwon bergabung. Tapi ternyata itu cuman prank cuy. Raichi malah menabok Kwon. Karena sebenarnya Raichi sangat membenci Kwon. Tapi dengan tabokan tersebut, pengkhianatan Kwon sudah sepenuhnya dimaafkan. Pada akhirnya Kwon bergabung dan dengan demikian juga seleksi tahap 1 resmi berakhir. Dua tim yang akan melaju ke seleksi tahap 2 adalah tim V sang pemuncak klasmen dan juga tim Z. Tentunya ditambah dengan top skor dari masing-masing tim yang tidak lolos. Ada Wanima Junichi dari tim W, Nico Iki dari tim Y, dan juga Barosoei dari tim X. Dengan ini total ada 25 pemain yang lolos seleksi tahap pertama. Selang istirahat sebentar, tim Z pun merayakan kemenangan mereka dengan saling berbagi makanan satu sama lain. Full party ya ceritanya. Isagi dan Bachira kemudian pergi mengambil minuman ke kafetaria. Di sana Isagi berterima kasih pada Bachira atas umpannya waktu di menit-menit akhir. Bachira pun bertanya apakah Isagi sudah menemukan sesuatu. Dan Isagi pun mengatakan jika sepertinya ia mulai paham dengan senjata miliknya. Isagi menyadari bahwa ia bisa memprediksi masa depan saat di lapangan lewat special awareness-nya. Selain itu, Isagi ingat jika semua gol yang dicetaknya ia lakukan melalui direct shot ataupun tendangan volley. Sekarang Isagi yakin bahwa dia dapat membuat formula golnya sendiri dan selangkah lebih dekat untuk menjadi striker terbaik di dunia. Nah, ketika Isagi dan Bachira sedang berbincang, mereka melihat para pemain yang tidak lolos keluar meninggalkan fasilitas Blue Lock. Di saat itu juga dari sisi lain Nico si rambut legend menyapa Isagi. Nico mengatakan jika alasan dia bisa lolos dan menjadi top skor tim Y itu dikarenakan gol Isagi waktu melawan tim Y. Nico kemudian ngomong bahwa lain kali dia tidak akan kalah. Ia akan menghancurkan Isagi. Isagi pun menerima tantangan dari Nico sebab alasan Isagi masih bertahan itu juga karena Nico. Jadi kapanpun pertandingan itu Isagi pastikan bahwa ia akan menang. Isagi dan Bachira pun balik lagi ke kamar sambil membawa minuman. Sayangnya rekan-rekannya sudah pada turu. Abis party langsung tepar coy. Di keesokan harinya, Ego mengumumkan bahwa seleksi tahap 2 tidak akan langsung dimulai. Ada beberapa persiapan sebelum seleksi tahap 2 bisa dimulai. Dan sembari menunggu, para pemain akan menjalani serangkaian latihan fisik. Nah, selama masa latihan tersebut, para pemain dilarang keras menyentuh bola. Jika mereka melanggar ataupun tidak kuat latihan, maka mereka akan dikeluarkan. Pelatihannya sendiri akan berhenti sampai Ego memberhentikannya. Beberapa jam kemudian, para pemain tim Z pun mulai menjalani latihan fisik yang ketat dan juga gila-gilaan. Latihannya sendiri berlangsung selama berhari-hari. Setiap harinya mereka melewati batasan tubuh mereka. Bahkan saking intensnya ada beberapa pemain yang muntah karena kelelahan. Dan setelah 10 hari yang mengerikan berlalu, akhirnya seleksi tahap 1 di Strata sudah selesai. Para pemain diperintahkan untuk mengganti baju dan bergegas ke bagian tengah basement stratum mereka masing-masing. Mendengar pengumuman barusan, tim Z pun dengan penuh semangat bercampur amarah, pergi bersama-sama sesuai arahan. Dan begitu mereka sampai, mereka semua terkejut karena mereka melihat para pemain dari stratum lain juga sama seperti mereka.
sama-sama kelelahan, dan yang lebih mengejutkannya lagi, nggak ada pemain yang berasal dari strata 1, 2, 3, ataupun 4. Isagi malah melihat ada banyak pemain dari strata 5 yang berkumpul di sana seperti tim W, X, dan juga Y. Padahal kan tim yang lolos dari strata 5 cuman tim V dan juga tim Z. Tak lama kemudian Ego muncul dari monitor, dan seperti biasa Ego menyapa para pemain dengan sebutan berlian mentah. Tak lupa Ego memberikan selamat kepada 125 pemain yang sudah lolos. Dan langsung saja Ego memberitahu bahwa tidak ada satupun pemain yang lolos dari stratum 1, 2, 3, ataupun 4. Karena mereka memang tidak pernah ada. Maksudnya gimana? Jadi semua strata di Blue Lock ternyata adalah strata 5. Sementara strata 1-4 sendiri cuman akal-akalannya Ego untuk menyesatkan para pemain agar berpikir jika mereka semua adalah pemain dari tim terburuk. Dengan begitu mereka akan bertarung mati-matian seperti orang idiot di seleksi tahap pertama. Tentunya mengetahui fakta kejam tersebut, para pemain pada ngamuk-ngamuk. Namun Ego menjelaskan jika itu ia lakukan untuk menghancurkan keyakinan dan kepercayaan diri mereka yang masih lembek. Ego juga yakin jika cara ini mampu memupuk rasa haus gol mereka untuk menjadi striker terbaik. Layaknya kebanyakan striker terbaik di dunia, mereka datang dan tumbuh dari lingkungan yang miskin, tak layak, bahkan tak jarang hidup di antara kriminal dan kekerasan. Tapi nasib mereka berubah dengan sepak bola. Rasa haus gol mereka akan sepak bola telah menjadikan mereka tak tertandingi. Nah, jika mereka terus bertahan dengan pemikiran negara Jepang, yang bahkan tak keberatan jika kalah, maka mereka tidak akan pernah bisa mencapai level para pemain terbaik. Dan tujuan diadakannya Blue Lock adalah untuk menciptakan pemain yang punya rasa haus gol tinggi, layaknya pemain terbaik di dunia. Setelah itu Ego pun mengumumkan dimulainya seleksi tahap kedua, dan bisa dibilang seleksi tahap kedua ini akan menjadi ajang peningkatan skill para pemain secara drastis. Karena jika sebelumnya para pemain dituntut untuk naik level dari 0 menjadi 1, kali ini dengan bantuan fasilitas yang canggih, mereka akan tumbuh dari level 1 ke level 100. Tahap kedua sendiri akan menjadi tahapan yang panjang, karena tahap ini akan terbagi lagi menjadi 5 babak. Hanya mereka yang lolos di setiap babak yang akan melaju ke seleksi tahap selanjutnya. Dan bagi mereka yang lolos di seleksi tahap 2, mereka akan diberi kesempatan untuk ikut camp pelatihan bersama pemain terbaik dunia yang sudah Ego pilih. Tentunya fokus mereka sekarang adalah lolos babak pertama. Babak pertama sendiri adalah pertarungan individu. Setelah masuk, mereka tidak akan bisa keluar. Jika mereka tak lolos, mereka tak akan bisa saling bertemu lagi. Dan bagi mereka yang sudah siap mental, mereka dipersilahkan memasuki pintu seleksi tahap kedua. Setelah Ego menghilang, semuanya jadi kebingungan dan enggan masuk duluan. Tapi ada satu pemain tak dikenal yang mengambil 2 bola. Pemain tersebut pun menendang kedua bolanya. Di tendangan pertama, bola bergerak tinggi dan juga halus. Sedangkan di tendangan kedua, bola bergerak lebih rendah namun sangat melengkung. Kedua bola tersebut pun saling berbenturan di udara, yang sontak membuat para pemain lain terkagum-kagum. Pemain asing itu pun memasuki pintu seleksi. Dan setelah itu, nama pemain tersebut muncul di monitor. Dan dia adalah Itoshi Rin. Sedikit flashback dulu ke belakang, nama Itoshi sendiri bukan kali pertama ini muncul. Dulu juga ada gelandang jenius asal Jepang yang merupakan salah satu pemain muda terbaik di dunia, yang bernama Itoshi Sae. Kalau gak salah kemunculannya di chapter 3. Terus apakah Rin dan Sae punya suatu hubungan? Untuk sekarang gua gak mau ngomong banyak, kita simpen dulu buat nanti-nanti aja lah ya. Jadi lanjut lagi ke cerita, setelah melihat nama Itoshi, Igaguri pun jadi gugup dan ketakutan. Begitupun dengan pemain lainnya. Namun Isagi kemudian menghampiri Igaguri. Isagi mengingatkan Igaguri bahwa mereka telah mengalahkan tim V yang tak terkalahkan. Yang artinya mereka ini juga sama luar biasanya. Mulailah satu persatu tim Z berkumpul dan saling mengingat kembali momen-momen keren mereka saat melawan tim V. Dan begitu mereka semua berkumpul, mereka semua berteriak jika mereka semua akan bertemu lagi di garis akhir.
Setelah itu, Isagi pun menjadi pemain pertama dari tim Z yang memasuki pintu seleksi tahap kedua. Sembari melewati lorong, Isagi merasa jika sekarang dia lebih percaya diri. Apapun yang menantinya, ia menyatakan bahwa dia akan menjadi lebih kuat. Isagi pun sampai di ruangan kosong yang dipenuhi dengan panel-panel di sekelilingnya. Tiba-tiba salah satu panel menembakkan bola ke arahnya. Ketika Isagi masih mencerna apa yang baru saja terjadi, muncullah hologram Blue Lockman yang memiliki spek seorang kiper. Isagi pun memikirkan sejenak apa yang harus dia lakukan. Namun setelah memerhatikan gambar gawang yang muncul di belakang Blue Lockman dan juga lingkaran di tanah yang terus mengecil, Isagi pun akhirnya menyadari jika saat ini dia sedang ada dalam tes simulasi pemain saat di depan gawang. Isagi harus bisa mencetak gol tanpa berpindah keluar area lingkaran yang diproyeksikan di tanah. Setelah Isagi menilai situasinya dengan cermat, Isagi pun melesatkan tendangan pertamanya. Namun ternyata ini tidak semudah yang Isagi bayangkan, karena Blue Lockman dapat menepis tendangannya tersebut. Beberapa saat setelah Isagi gagal menembak, dari layar panel di atas gawang muncullah detail mengenai babak pertama, yang mana di sana tertulis jumlah gol yang harus Isagi cetak dan juga waktu yang tersisa. Target gol Isagi di babak pertama ini adalah 100 gol dengan waktu yang tersisa kurang dari 90 menit. Isagi pun jadi semakin bersemangat karena baginya sekarang adalah waktu yang pas untuk menguji senjata dan formula golnya. Bola berikutnya pun datang dari kiri, dan setelah memahami semuanya dalam sekejap, Isagi pun maju ke arah bola tanpa melakukan gerakan yang sia-sia. Dan tepat sebelum bola mendarat, Isagi pun melesatkan tendangan volinya. Dan ya, di percobaan kedua ini, Isagi berhasil mencetak gol pertamanya. Dari sana, Isagi pun terus mencetak gol demi gol, hingga di gol yang ke-30, tiba-tiba babak pertama ini naik level jadi level 2. Yang padahal tadi tak ada tulisan levelnya sama sekali. Dan tiba-tiba juga muncul 3 hologram yang sepertinya berperan sebagai back untuk menghalangi tendangan Isagi. Yang mana mungkin para hologram back ini dimunculkan untuk menciptakan situasi di depan gawang yang lebih realistis. Walau sedikit terkejut, tapi Isagi tak terlalu menghiraukannya. Isagi maju dan langsung saja melesatkan tendangannya seperti biasa. Namun tendangannya tersebut gagal masuk dan malah membentur salah satu back hologram. Untuk mengatasi level 2 ini, Isagi berpikir jika dia harus meningkatkan akurasi tendangannya. Scene pun kemudian berpindah ke Ego dan Andri yang sedang memonitoring para pemain yang tengah menjalani babak pertama. Yang mana di sini kita mendapat penjelasan mengenai teknologi yang digunakan di babak pertama. Kita kesampingkanlah ruangan panel yang berteknologi tinggi dan fokus pada Blue Lockman. Jadi si hologram Blue Lockman ini ternyata sudah dilengkapi dengan AI yang telah mengumpulkan data dari berbagai kiper terbaik di dunia. Lantas mengapa si Blue Lockman ini bisa menyentuh bola padahal dia adalah hologram? Nah, alasannya karena pada bola yang dipakai sudah tertanam semacam microchip. Dan chip inilah yang menciptakan reaksi ketika bola bersentuhan dengan si Blue Lockman. Setelah itu Ego pun berkata, bagi mereka yang lolos seleksi sebelumnya hanya karena bergantung pada rekannya yang kuat, mungkin seleksi babak ini bagi mereka akan terasa seperti pertarungan yang bisa saja menghentikan langkah mereka. Namun bagi mereka yang mampu mengubah 0 menjadi 1, babak ini akan menjadi kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan bakat mereka. Dan begitu mereka menyelesaikan babak ini, mereka akan menjadi striker yang sudah mencapai dimensi yang lain. Agak lebay sih, cuman ya udahlah ya. Scene pun kemudian berpindah ke Isagi, yang mana setelah menyelesaikan golnya yang ke-60, level tiba-tiba naik kembali. Dari level 2 menjadi level maksimal. Di level terakhir ini, back hologram yang tadinya diam saja, sekarang jadi bergerak. Dan yang sangat terasa bagi Isagi adalah bola yang datang kini jadi lebih cepat ditambah berputar, yang tentunya membuat Isagi kesulitan waktu menerima dan menyelaraskannya. Nah, jadi ini semua Ego rancang demi menciptakan situasi di depan gawang yang seperti di dunia nyata. Jika mereka ingin lolos, mereka harus memiliki pemahaman yang bagus, skill menendang dengan akurasi tinggi, dan juga stamina di atas rata-rata. Menurut Ego, bagi mereka yang tidak memiliki ketiga hal tersebut, mereka hanya akan jadi penipu yang menyadari kelemahan mereka di sini.
Dan ya, Isagi yang sekarang tengah kesulitan mencetak gol, akhirnya di sini ia benar-benar memahami jika gol yang selama ini dia cetak di babak sebelumnya bisa terjadi itu berkat bantuan dari rekan-rekannya, yang artinya selama ini dia tidak benar-benar berjuang sendirian. Setelah menyadarinya, Isagi pun menyatakan jika dia ingin berjuang dengan kekuatannya sendiri. Isagi pun berusaha memfokuskan pikirannya untuk menemukan apa yang harus dilakukannya. Namun usahanya itu berujung sia-sia saja. Saat Isagi mencoba mengulanginya, tendangannya masih saja meleset. Setelah kegagalan berulangnya, Isagi pun menyimpulkan jika yang kurang darinya adalah akurasi tendangannya yang masih lemah. Oleh karena itu, di kesempatan berikutnya Isagi berniat untuk tidak menembak asal-asalan. Isagi pun mencoba untuk mengurangi power tendangannya dan lebih memfokuskan pikirannya pada titik di mana dia harus menendang bola. Dan boom, tendangan Isagi melesat masuk tanpa tersentuh kiper. Dan ya, yang pastinya pada titik ini Isagi telah menemukan variasi baru yang bisa ia tambahkan pada formula golnya. Tentunya dengan demikian juga, Isagi sekali lagi menemukan sisi lain dari dirinya satu demi satu. Andri pun memuji perkembangan Isagi yang begitu pesat. Begitu juga dengan Ego. Ego mengatakan bahwa sekarang Isagi tengah gemetar akan perubahannya. Pada akhirnya Isagi pun berhasil mencetak 100 gol tepat waktu dan tentu lolos babak pertama dari seleksi tahap kedua. Setelah selesai, Isagi pun berjalan menuju ke ruangan babak selanjutnya. Dan setelah masuk, ternyata di sana sudah ada beberapa pemain yang tengah menunggu, termasuk Nagi dan juga Reo. Dan mungkin kita akhiri dulu video ini sampai di sini saja. Sedikit bocoran untuk babak berikutnya, para pemain akan membentuk tim dengan 3 pemain. Dan mulai babak berikutnya, gua jamin bakalan banyak momen yang gokil abis. Ya udah, makasih buat kalian yang udah nontonin video ini sampai habis. Sekian, gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Semoga